لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kepada kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat, para tabi'in serta para mukmin yang senantiasa tinggal sampai hari kiamat. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah An-Nisa ayat yang ke-8. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu. Aturiduna an tahdu man adallallah wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Allah SWT mengatakan, kenapa Anda berbeda pendapat atau menjadi dua kelompok dalam menyikapi orang-orang munafik? Padahal Allah SWT telah menyesatkan mereka, telah menghinakan mereka sebabkan apa yang mereka lakukan. Maka Anda ingin memberikan hidayah kepada orang yang sudah Allah sesatkan. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah SWT, maka tidak ada jalan baginya, atau tidak mungkin orang memberikan kepadanya jalan hidayah. Maka dari kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, ayat ini dan beberapa ayat seterusnya berbicara tentang orang-orang munafik, di mana yang disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW ketika keluar dari Madinah untuk melakukan perang Uhud, maka di tengah jalan ketika itu kembalilah sepertiga dari pasukan yang dimotori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik di Madinah ketika itu. Maka kemudian sahabat Nabi SAW ketika itu terbagi menjadi dua kelompok dalam menyikapi mereka. Sebagian mereka mengatakan kita perangi mereka, kita bunuh mereka. Sebagian lagi mengatakan tidak, kita sudah mengucapkan syahadat. Maka Allah SWT kemudian menurunkan ayat ini. Kenapa Anda menjadi bertikai atau berselisih pendapat tentang orang-orang munafik? Kemudian Nabi SAW mengatakan, innaha tiban wa innaha tanfi al-khabath kama yanfi al-kiru khabathul hadid. Bahwasanya Madinah itu adalah kota yang baik dan dia akan membuang yang buruk, sebagaimana yaitu al-kir, sesuatu yang buruk itu akan terbuang ketika pandai besi sedang melakukan sedang
membuang atau sedang membakar besinya. Maka Madinah seperti itu, orang-orang yang buruk dari Madinah akan keluar begitu, karena tidak mungkin, tidak cocok orang yang tinggal di Madinah kecuali orang-orang yang baik. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa Madinah itu akan membuang orang-orang yang buruk yang ada di dalamnya. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang munafik yang di Madinah ketika itu mereka sudah jelas dan mereka sudah diketahui oleh Rasulullah dan para sahabat. Maka Allah SWT kemudian memberikan peringatan kepada kaum muslimin ketika mereka bertikai tentang bagaimana menyikapi orang munafik, karena mereka sudah jelas kata Allah SWT bahwasanya Allah SWT telah menyesatkan mereka karena perbuatan mereka sendiri. Maka seorang menjadi sesat bukan karena disesatkan oleh Allah SWT semata, tapi karena dia memilih kesesatan. Sebagaimana Allah mengatakan, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka memilih kesesatan, maka Allah sesatkan mereka. Karena mereka tidak mau beriman kepada Nabi SAW, maka kemudian Allah menyesatkan mereka. Maka Allah mengatakan, "Aturiduna an tahdu man hadallahu." Maka Anda ingin memberikan hidayah kepada orang yang sudah Allah sesatkan. Wa may yudlilillah falan tajid lahu sabila. Yaitu, dan siapa saja yang Allah sesatkan, maka tidak mungkin Anda memberikan jalan hidayah kepadanya. Jika seorang sudah disesatkan oleh Allah SWT, na'udzubillah, dan itu karena perbuatan dia sendiri yang memilih kesesatan, maka sulit untuk, atau Allah katakan tidak mungkin Anda berikan jalan hidayah kepada mereka. Ini menunjukkan berbahayanya sifat munafik. Itu munafik yang dimaksud adalah secara zahir memperlihatkan Islam, tapi dalam batinnya menyimpan kekufuran. Sebagaimana dilakukan oleh Abdullah bin Ubay dan para pengikutnya. Kemudian Allah SWT menyebutkan dalam ayat yang ke-89, "Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'an fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wa la tattakhidhu minhum waliyyan wa la nasira." Allah SWT mengatakan, dan mereka menginginkan, orang munafik menginginkan, kalau seandainya kalian kufur sebagaimana mereka juga kufur, sehingga kalian semua sama dengan mereka, sama-sama berada dalam kekufuran. Maka janganlah kalian menjadikan mereka sebagai wali, sebagai penolong, sebagai teman, sampai mereka berhijrah di jalan Allah SWT, sampai mereka berjuang di jalan Allah SWT. Fa in tawallaw fakhuduhum, kalau seandainya mereka berpaling dari seruan untuk beriman kepada Rasul, untuk berhijrah, untuk berjuang, fakhuduhum, maka tawallah mereka, waqtuluhum, maka bunuhlah mereka, haitsu wajadtumuhum, di mana saja Anda mendapati mereka. Wala tattakhidhu minhum waliyyan wa la nasira, janganlah kalian menjadikan mereka wali, yaitu penolong, teman, nasir, yang juga lagi penolong. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang kafir, orang-orang munafik menginginkan kita juga kufur sebagaimana yang mereka lakukan. Mereka kufur kepada Allah SWT, dan juga mereka menginginkan agar kita juga ikut kufur sebagaimana mereka. Itu tujuan mereka. Dan mereka akan melakukan segala sesuatu agar
kita mengikuti mereka. Ya wala tardu ankal yahud wa lan nasara hatta tattabi'u millatahum, kata Allah SWT. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan berhenti sampai kita mengikuti agama mereka. Termasuk di sini orang munafik tidak akan berhenti mereka kecuali kita mengikuti kebiasaan mereka, mengikuti apa yang mereka lakukan, kekufuran yang mereka lakukan. Mereka akan bikin sedemikian rupa agar kita mengikuti. Kemudian Allah SWT memperingatkan, fala tattakhidhu minhum awliya. Janganlah engkau menjadikan mereka sebagai wali. Awliya jamak dari wali, yaitu penolong, teman setia. Jangan menjadikan orang kafir atau orang munafik sebagai penolong, sebagai teman, termasuk sebagai pemimpin. Hatta yuhajiru fi sabilillah, sampai mereka berhijrah di jalan Allah, sampai mereka berjuang di jalan Allah SWT sebagai tanda bukti mereka benar-benar imannya benar. Artinya tidak sekedar ucapan, sampai mereka benar-benar berjuang di jalan Allah SWT. Fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Maka kata Allah SWT, kalau mereka itu berpaling, ya mereka tidak mau berhijrah, tidak mau berjuang di jalan Allah, bahkan berpaling, bahkan mereka orang-orang munafik justru membantu musuh Allah, orang-orang kafir untuk memerangi orang Islam. Orang-orang munafik justru mereka sebaliknya, yaitu bersekutu dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik untuk menghancurkan Islam. Maka kata Allah SWT, fakhuduhum waqtuluhum, maka tawanlah mereka, bunuhlah mereka di mana saja Anda dapati mereka. Tentunya ini disebutkan yang bahwasanya kapan bisa dilakukan ini, tentunya ketika muslimin punya kekuatan ya untuk melakukan hal tersebut. Ya, ketika kaum muslimin berkuasa, maka ini bermuamalah dengan orang-orang kafir atau orang-orang munafik yang mereka justru membantu musuh Islam untuk menghancurkan Islam. Kemudian Allah SWT menegaskan kembali, wala tattakhidhu minhum waliyyan wala nasira. Janganlah menjadikan mereka orang-orang munafik tersebut sebagai wali, sebagai teman, sebagai pemimpin, wala nasira, dan juga sebagai penolong. Kemudian ayat yang ke-90 Allah SWT memberikan pengecualian. Illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq aw ja'ukum hasirat suduruhum aw yuqatilukum aw yuqatilu qawmahum walau syaa Allahu lasallatuhum 'alaikum falaqatalukum fa in yatazalukum falam yuqatilukum wa alqaw ilaykum as-salama fama ja'ala Allahu lakum 'alaihim sabila. Kata Allah SWT, kecuali itu orang-orang yang mereka bergabung kepada suatu kaum yang mana kaum tersebut memiliki perjanjian dengan Anda, perjanjian untuk berdamai. Yaitu kalau seandainya orang-orang munafik atau orang kafir tadi mereka bergabung masuk ke wilayahnya orang-orang yang mereka punya perjanjian dengan kita, perjanjian untuk berdamai, maka tahan. Artinya tidak boleh mereka ditangkap, tidak boleh mereka dibunuh. Ini pengecualian yang pertama, yaitu orang-orang munafik atau orang-orang kafir yang mereka bergabung dengan orang-orang yang atau masuk ke daerah orang-orang yang mereka memiliki perjanjian dengan kita, perjanjian damai dengan negara Islam, maka tahan.
Yang kedua, macam orang yang kedua, au ja'ukum hasyarat suduruhum ay yuqatilukum aw yuqatilukum. Atau ada sebagian orang yang mereka sulit bagi mereka atau mereka tidak mungkin atau tidak ingin, hasyarat suduruhum artinya sempit hati mereka atau tidak mungkin bagi hati mereka, tidak enak mereka untuk memerangi kalian, kata Allah SWT. Jadi ada orang-orang kafir atau munafik yang mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin, atau juga mereka juga tidak mungkin memerangi kaum mereka sendiri. Disebutkan ya, masuk dalam ayat ini maupun anak disebutkan ya, ada sebagian kaum muslimin di Makkah yang dulu ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, sebagian mereka ada yang tidak ikut hijrah ke Madinah, tapi mereka tidak mungkin memerangi orang beriman karena mereka sudah beriman, dan tidak mungkin juga mereka memerangi orang musyrik. Jadi mereka ibaratnya yang sulit. Akhirnya mereka meninggalkan keduanya, mereka tidak memerangi orang Islam juga tidak memerangi orang musyrik juga. Maka kata Allah SWT, ini pengecualian yang kedua, yaitu orang-orang yang mereka sulit bagi mereka untuk memerangi kalian, atau tidak ingin mereka memerangi kalian, atau juga mereka tidak ingin memerangi kaum mereka sendiri, itu orang musyrik sendiri. Walau syaa Allah la sallallahu alaikum fala qatalukum. Kalau seandainya Allah SWT menginginkan, maka Allah SWT akan menjadikan mereka memerangi kalian. Fasallallahu alaikum fala qatalukum. Allah SWT akan menjadikan mereka untuk memerangi kalian bersama kaumnya, tapi mereka tidak lakukan itu. Jadi ada orang-orang juga, ini macam orang kafir atau munafik yang mereka tidak memerangi orang Islam dan juga tidak mau memerangi kaum mereka sendiri. Fa in yatazalukum falam yuqatilukum wa alqaw ilaykum assalam. Kalau seandainya mereka menyingkir dari kalian dan tidak memerangi kalian, dan mereka menginginkan perdamaian, perundingan, perjanjian, fama ja'alallahu lakum alaihi sabila. Maka Allah SWT tidak menjadikan bagi kalian atas mereka jalan untuk memerangi mereka atau menawan mereka. Ini bisa kita lihat bagaimana Allah SWT memberikan aturan dalam berperang. Ini aturan dalam berperang. Siapa yang mereka itu? Ya, ketika ayat ini tentunya bicara ketika perang. Bagaimana tadi dalam ayat sebelumnya Allah mengatakan kalau kita bertemu dengan orang munafik ini dalam kondisi perang, maka tangkap mereka, bunuh mereka di mana saja ditemukan, kecuali mereka lari ke suatu tempat atau daerah yang itu daerah tersebut sudah masuk perjanjian dengan kita, daerah aman, maka jangan. Ini kita bisa lihat bagaimana Allah SWT mengatur bagaimana berperang. Ternyata tidak semua orang kafir itu dibunuh dalam kondisi perang. Ini menunjukkan bahwasanya Islam bukan agama yang sembrono, gegabah dan sebagainya. Dalam aturan, dalam perang pun ada aturannya. Maka kata Allah SWT, ini dua hal dikecualikan oleh Allah SWT tadi. Kecuali orang-orang yang mereka bergabung masuk ke daerah yang daerah itu sudah menjadi tempat atau negara tersebut sudah ada perjanjian dengan kaum muslimin, maka tidak boleh mereka untuk ditangkap atau dibunuh. Atau sebagian mereka memang orang-orang yang tidak mau memerangi
juga tidak memerangi kaum mereka sendiri. Maka ini juga tidak ditangkap dan tidak dibunuh. Kemudian ayat yang ke-91 Allah menyebutkan macam yang ketiga. Allah SWT mengatakan, satajiduna akharin yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qaumahum. Kalian akan mendapati kaum yang lain yang mereka ingin mendapatkan keamanan dari kalian. Artinya orang ini, kalau bahasa kita, cari aman. Dia ketika bersama kita, dia pengennya dapat aman. Wa ya'manu qaumahum, begitu juga mereka mendapat aman di negeri, di tengah kaum mereka, yaitu orang-orang musyrik atau orang kafir. Artinya ketika mereka berada di negeri Islam, mereka membenarkan Islam supaya aman. Ketika mereka kembali ke negeri mereka, negeri kafir, negeri musyrik, mereka juga memperlihatkan kemusyrikan. Kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha. Allah SWT, setiap mereka kembali ke fitnah di sini disebutkan oleh ahli tafsir adalah asyirk. As-Suddi mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan fitnah ini asyirk, yaitu ketika mereka jatuh kepada fitnah kesyirikan atau kembali ke negeri musyrik, ke negeri kafir, mereka juga jatuh, mereka juga melakukan kesyirikan, kekufuran. Ini orang-orang munafik. Urkisu fiha, mereka juga jatuh ke dalamnya, melakukan juga kesyirikan, ke kekufuran. Nah, ini macam orang yang ketiga, macam orang munafik yang ketiga, yaitu Anda akan mendapati orang-orang yang mereka memang mencari aman. Kalau berada di negeri kaum muslimin, maka mereka memperlihatkan Islam supaya dapat keamanan. Kalau mereka kembali ke negeri kafir, musyrik, maka mereka juga kembali melakukan kesyirikan, kemunafikan, dan kekufuran. Ini ya. Fa in lam yantazilukum wa yulqu ilaykum assalam wa yakufu aydiyahum fakhudhuhum waqtuluhum haitsu waqaftumuhum. Jika mereka juga tidak menyingkir dari kalian, dan juga mereka tidak memberikan atau tidak ingin adanya perdamaian, dan juga mereka tidak menahan tangan mereka untuk memerangi kalian, fakhuduhum, kata Allah SWT, maka ambillah mereka, yaitu tawallah mereka, waqtuluhum, dan bunuhlah mereka haitsu taqaftumuhum, di mana saja kalian temui mereka. Ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina, dan mereka itulah yang Allah SWT berikan kepada kalian jalan untuk kalian tawan atau bunuh. Nah, di sini Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, Allah SWT menjelaskan dalam ayat 89 sampai 91 ini bagaimana orang-orang munafik, bagaimana mereka dan bagaimana macam mereka. Ada orang-orang munafik yang mereka memang tidak mau sama sekali untuk membunuh atau tidak ingin memerangi kaum muslimin. Ada juga yang mereka berlindung ke negeri kufur, dan ada juga orang-orang yang mereka ketika berada di negeri muslim mereka melihat keislaman, ketika masuk ke negeri kafir kemudian mereka juga tenggelam dalam kesyirikan dan kekufuran. Allah SWT di sini menjelaskan kepada kita bagaimana kita menyikapi mereka. Maka Allah SWT menjelaskan bagaimana seharusnya kita bersikap. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu agama yang adil, tidak memerangi kecuali orang yang benar-benar memerangi Islam. Berhadapan dengan orang munafik pun ada aturannya.
melakukannya. Dan Allah SWT Maha Adil. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang mereka memang memperlihatkan kemunafikan dan memang ingin memerangi kaum muslimin, maka di situ tegas Allah SWT mengatakan untuk memerangi mereka. Tapi kalau ada orang yang tidak, maka juga tidak diperangi. Maka lagi di sini kita lihat bagaimana aturan Allah SWT memberikan aturannya dalam berjihad, dalam kondisi perang. Itu ada aturannya. Siapa yang untuk dibunuh, siapa yang harus ditawan, siapa yang tidak, siapa yang dilepaskan dan seterusnya. Itu ada aturannya. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Islam bukan agama yang identik dengan kekerasan, terorisme dan sebagainya. Karena Islam dalam kondisi perang pun ada perincian siapa yang harus ditangkap, siapa yang harus dibunuh dan sebagainya. Tidak semua, walaupun itu dikatakan tadi dia adalah musuh. Tapi kalau dia bisa lari ke tempat orang yang atau ke negeri yang di situ ada perjanjian, maka tidak dikejar atau tidak ditangkap. Maka di sini yang bisa kita lihat bagaimana aturannya dalam Islam, sehingga kita benar-benar mengetahui bahwasanya dalam berjihad itu ada aturannya, tidak menurut hawa nafsu saja, tapi ada aturan yang sudah diatur oleh Allah SWT dan Rasulnya. Karena ini berkaitan dengan darah, berkaitan dengan darah manusia, maka tentunya tidak sembarangan untuk menumpahkan darah, walaupun itu adalah darah musuh Islam sendiri. Apalagi kalau itu berkaitan dengan darah sesama muslim. Maka dari kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, ini beberapa ayat yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Dan insyaallah nanti kita lanjutkan ayat yang ke-92. Allah Ta'ala subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin